Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi, NPM A1M020051 dari kelas 4A. Di video ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Dan berikutnya yang akan saya bahas yaitu tentang unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman tahun 2009 dan Henry Fayol. 6M yaitu sebagai berikut yaitu man, money, material, matematis, method, dan marketing. Yang pertama yaitu man atau manusia. Berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan, serta memberikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan lembaga. Yang berikutnya yaitu material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga adalah machine atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern atau peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat yaitu money atau uang. Money atau modal terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah atau gedung, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Berikutnya yang kelima yaitu metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seseorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran. Yang keenam yaitu market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun dengan stakeholder yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu minutes atau waktu, merupakan waktu yang diperlukan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang berikutnya akan kita bahas yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah tahun 2012 halaman 123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengabdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dipergunakan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Keempat yaitu terbekalinya tenaga kependidikan dan teori tenaga proses dan tujuan administrasi pendidikan. Yang kelima yang terakhir yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang berikutnya akan kita bahas yaitu tentang pembagian manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajer institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama, atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua yaitu manajemen menengah
atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajemen divisi atau division management. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan perencanaan yang dibuat oleh para manajemen menengah. Yang berikutnya yaitu akan kita bahas yaitu tentang komposisi keterampilan manajemen. Pertama yaitu keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang khusus. Yang kedua adalah keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik seorangan atau kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill. Conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi yang pertama melihat orang lain secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Baiklah, berikutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Bahrudin tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi yaitu 1. Manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua adalah manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama melalui dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik menurut Badrudin tahun 2010. Yang keempat yaitu manajemen sarana dan prasarana. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventaris, penghapusan, dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaannya. Yang keenam yaitu manajemen administrasi. Wujud dari hubungan administrasi dengan manajemen pendidikan tampak dari aktivitas kepala sekolah sebagai pembuat keputusan dan penanggung jawab penuh atas keputusan kebijakan yang dibuatnya. Yang ketujuh yaitu manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan politik dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat menurut Hasbullah tahun 2006. Dan yang terakhir yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Oke, yang terakhir akan kita bahas yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Drucker tahun 1995 melalui MBU atau Management by Objective memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsur pejabat dan fungsional dinas dan stakeholder untuk merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. Tujuan langkah MBO adalah antara lain pertama adalah menentukan hasil akhir
apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua yaitu menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu berunding menetapkan sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Kelima, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. Yang keenam, menentukan batasan-batasan pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu lakukan monitoring dan buat laporan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.